ngobrol nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sepuhan cari ngobrol tentang curhatan kehidupan seperti apa yang ramai diperbincangkan hayang jadi minggu ini ya. hayang jadi ngesian pidato Kang Dedi, orang kudu bisa jadi raja di negara sorangan. Ya, Kumarek jadi raja, jadi jongos gihara rese. ya justru kan pemerintahan ayeuna menku orang di telaannya masyarakat juga banyak kebingungan gitu. Masyarakat juga kebingungan. Dagang teneng tog Kang Dedi. Balanya eneng jual entong. Jadi Boro-boro keur balanja deui tapi ka modal-modal nage. Nyeun bala-bala 10 laku tilu. yang 10 Nyeun 10 teu seep ye leader ke sugan seep. Nu meser, seep ku emok. Bantuan Kang Dedi kumaha carana teh supaya emok teh eueuh. Karunya ieu urang Karawang. Gulung. Itu sebetulnya mah ke non perputaran ekonomi masyarakatnya lebih gampang gitu. Kalau ayana emoknya mungkin kadang-kadang kan setiap seminggu sekali. Lah lega, aya emok lah lega imah teh. Aya emok teh ngalegaan imah teh. Beak dilelangan sih. Kulkas dilelang. Kursi dilelang. Ya lega tuh. Tuh beli kursi-kursi acan. Beak pakai suara emok. Kan nu paling miris Kang Dedi dagang teu laku ye. Dagang teu laku Kang Dedi diiderkeun teu payu. Diantepkeun. Malah digemerong laleur. Seep didahar antikna. Keur panen Kang Dedi di Karawang tapi artos eueuh. Panen mah kan meureun boga sawah, urang mah teu panen. Coba ini orang mengkajikan kebijakan Kang Dedinya waktu ayeuna rame viralnya. Yang pertama poin-poin kebijakan memasukkan barak militer, terus kebijakan anak tentang menghapus studi tour sekolahan. Menurut aku mah pandangan dalam segi kan itu kan membangun ekonomi masyarakat kan lebih meningkat. Ya halus pisan eta mah. Coba mun dibaheula eta Kang Dedi jadi gubernur. Itu sangat bagus. Pembuangan yang sia-sia. Bagus itu program Kang Dedi. Brilian. Sebab daripada anggaran aneh-aneh yang mendingan dipakai nulul bermanfaat. Tapi kan sebagian dari orang tidak mendukung dalam program-programnya Kang Dedi. Banyak dari HAM, KPAI kan tentang yang pertama kan program itu yang tentang pendidikan anak dari masuk ke barak militer. Kan dari KPAI itu kan nggak mendukung lah, atau bukan baru mendukung apa dari HAM-nya juga bukan nggak mendukung, dan banyak yang perlu dikaji dulu untuk dikaji dulu dari HAM-nya dulu, takutnya ada pelanggaran itu
Seperti apa kan kalau Kang Deddy kan harus action langsung kan gitu. Ya bener Kang Deddy, diskusi deh kira gawe nangis segitu Kang Deddy alus. Budak badak mah daripada nambah berandalan asup-asupin ke barak militer. Geus cukup orang dilelahkeun ku ekonomi anu hese ditambah deui ku budak anu badag. Wah. Itu parele ayeuna aya HAM tidak setuju atau naon teh KPI. Aduh. Ya anak-anak nu beungar geunaheun. Terus tambah lagi dalam sidang paripurna DPRD kan juga waktu acara sidang tersebut kan keluar itu kan pada keluar walkout itu kan PDI itu kan seolah-olah tidak menghargai kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy. Kalau ya memang benar Kang Deddy ketika mengeluarkan kebijakannya langsung action ke lapangan itu kan menimbulkan bekas. Tapi kalau di DPR itu kan yang tadi yang A bilang debat hula, ngobrol hula, ngahila gitu. Nah seharusnya eta dewan teh era ku Kang Deddy ku gubernur urang bos urang teh mun bos teh Kang Deddy kudu nama izin segera dibikin undang-undang tuh kudunya rapat dari anjing tek bengek supaya nama-nama korupsi gitu. Wah kudu nama izin ya ku gubernur cerdas gitu teh. Orang pintar mah banyak di Indonesia. Orang cerdas ya. Yang dibutuhkan itu bukan orang pintar. Yang orang cerdas seperti Kang Deddy seperti itu. Tapi anehnya merasa terusik gitu gitu. Ya terusik akibat kebodohannya itu. Asli. Seseorang yang merasa pintar dengan kepintarannya sebenarnya dia bodoh dalam kepintarannya. Oke. Jadi poin-poinnya tidak mendukung dalam program tersebut, harusnya mendukung, langsung buatkan program yang baru. Ya iya harusnya malu. Harusnya dia punya program yang lebih hebat daripada Kang Deddy. Ini loh Pak Gubernur programnya lebih hebat daripada yang Pak Gubernur ini wacanakan. Harusnya seperti itu, mendukung program-program pemimpin. Bukan menghambat program walk out. Walk out kan itu, Empang tiga jebur. Tapi asik sih menjadi bahan diskusi malam hari ini bahwa memang dari kebijakan dari kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi memang luar biasa ya. Walaupun banyak rintangan, hambatan yang memblocking tentang pergerakan. Ya sungguh hebat itu mah. Indonesia itu nggak butuh banyak orang pintar, kata Pak Soekarno. Kirim pemuda cerdas ke saya, 10 orang untuk membangun Indonesia. Coba andai kata pemuda-pemuda mirip Kang Deddy semua. Kang Deddy programnya ya merubah sistem yang baku. Bapak Presiden Prabowo merubah sistem yang baku. Buset deh, Indonesia makmur, surga Katulistiwa. Ditambah lagi penggerak dan sumber alam yang didukung, mau iya jadi negara belangsa kos kieu rasa duit. Nah sekarang uang tidak ada, putaran di bawah. Aduh, kumarek aya putaran di bawah. Buruh harian, boga hutang emok. Can kacekel ku pamajikanana ieu, ka dapur belanjakeun samara. Emok geus lagi. Budak geus biaya sekolah segala macam tek bengek. 10 orang Indonesia mirip Kang Deddy dan mirip Bapak Prabowo. Indonesia lepas landas maju.
Jadi kita dibutuhkan pemikir-pemikir yang membangun, Ya, bukan yang pemikir-pemikir yang dibangun. harus membangun. Nah, yang pertama itu ya, rame itu kan dijugal kan. Jadi banyak bahkan netizen pun ikut berkomentar bahwa apa yang dikeluarkan kebijakan Kang Deddy itu bagus. Jadi poin yang paling utama itu memang harus dilakukan persatu paduan ya, maksudnya antara KPI atau HAM itu, jadi itu bahasa nama itu ngerasa kasaingi lah gitu ya. Iya, itu kalau ketika ada merasa tersaingi ya dia bangun dari kebodohannya. Sebab kalau orang cerdas itu penuh dengan kebijakannya, bukan dengan penuh dengan kebodohannya. Ya. Nah, kebijakan-kebijakan yang seperti itu sungguhlah luar biasa. Emang perlu keberanian. Pro kontra itu wajar. Oke. Pro dan kontra itu wajar. Nah, semoga aja Kang Deddy ini realisasinya bisa menjalar ke segala aspek. Kunaon ya, jadi permasalahan kenapa KPI-nya terus sama HAM itu nggak mau loh, maksudnya nggak mau ikut, aku ikut dalam program Kang Deddy disupport gitu. Kunaon sih ya, seolah-olah nggak mendukung dalam program hal itu gitu ya. Terutama ini masalah anak yang bandel dimasukkan ke barat militer. Itu kan seolah-olah nggak mendukung program seperti itu, bahkan ada selentingan bahwa orang anak nakal itu dimasukkan ke perpustakaan aja biar suruh baca gitu. Kan gitu ya, gitu. Itu logika orang anak budak leutik nakalnya, budak leutik badak disuruh baca, nek buru-buru yang baca gitu. Cik orang pribadi, cik saya pribadi, justru kan ada pelantikan anu lebih bagus dari membangun mentalnya daripada orang suruh baca gitu. Menurut aturan kumaha anu masukkan diasupkan ke perpustakaan di anak bandel ya. Jadi potensi anak bandel itu tidak mungkin anak bandel kalau di rumahnya tidak berantakan. Asli itu berawal dari rumah. Asli, meskipun alasan 1000 alasan, pasti pertama pengawasan orang tuanya kurang, mungkin terlalu kesibukan ya. Kedua ya mungkin dari serba kekurangan. Nah di sini dibutuhkan emang posisi seperti Kang Deddy, antara kebijakan-kebijakan yang tadi suruh membaca di sini, kan ada momen-momen waktu-waktu yang tepat dan sudut pandang yang berbeda. Ini hari budak bager pasti naik, kita maca sengaja dong maca. Hari budak badeg kudu kita push up. Bener kan? Terus kan push up nah. Tuman. Ini hamil ya, kemauan sepihak, bukan kemauan sepihak. Daripada kita menciptakan generasi preman, lebih baik kita menciptakan generasi terdidik. Yes, tuh setuju. Dan mungkin dengan metode cara anak Kang Deddy seperti itulah gitu. Ya tidak ada cara yang lain. Masuk ke pesantren bakal ngelawan ke Ustad. Ribu Ustad itu. Buset, budak badak di pesantren kan yang bener mah wah gagal. Sementara pengenalan tentang agama, tentang ketauhidan itu butuh dasar-dasar yang luar biasa. Tidak akan mampu dicerna oleh orang-orang seperti itu. Setuju. Nah, disinilah kehebatan Kang Deddy mau memberantas pola-pola yang lama dengan pola-pola yang baru. Nah, menjadi pemikiran saya setelah Kang Deddy membuat kebijakan memasukkan anak ke barat militer, yang anak yang nakal khususnya ya. Jadi KPI terus sama HAM itu mereka itu kerja apa gitu kan, pertanyaannya
selama ini mereka itu menangani anak yang suka ngamen di jalanan, meminta-minta di jalanan, itu kan nggak ada solusi ya, itu maksudnya. Akhirnya kerja mereka apa sih ya gitu? Itu kan belum tertangani ya sebetulnya. Makanya kan itu ide yang bagus sebetulnya, ide yang bagus karena ini mengeluarkan kebijakan seperti itu. Sementara KPI tidak bisa mengatasi permasalahan itu. Jadi kalau KPI terus HAM merasa porsinya diambil Kang Deddy, ya jangan marah ke Kang Deddy. Seharusnya tadi itu, kenapa ini walk out? Seharusnya nggak perlu walk out. Seharusnya nggak perlu seperti itu. Seperti sikap siapa tuh yang rame-rame PDI? Nggak seperti itu. Padahal itu kalau mengingat kata-kata Bung Karno, ya, ketika waktu Indonesia merdeka, saya butuh 100 orang cerdas untuk membangun Indonesia. Itu semangat Pak Karno yang digaungkan. Luar biasa. Ada di sifat-sifat jenderal seperti Kang Deddy, tidak memikirkan sesuatu, berantas sistem yang ada. Itu sungguh luar biasa. Pasti kaget mereka. Kenapa kaget? Ya porsinya diambil gubernur. Harusnya saya dong ini yang ngerjain. Jadi ya intinya mungkin ya memang bukan mungkin ya memang tersaingi lah, yang merasa tersaingi lah. Yang seharusnya dalam sistem mereka yang dibangun oleh mereka itu pembangunan pengolahan anak dalam karakter anak. Jadi diambil alih oleh Kang Deddy kayak itu mungkin setengah gitu. Tapi memang bukan mungkin ya, memang kenyataannya ya. Enggak, kalau cerdas ini HAM, kalau cerdas HAM, ya, ketika Kang Deddy bertindak seperti itu, ya, jangan dibendung loh dengan undang-undang, jangan, karena perbaikan dari pembetulan itu perlu perubahan. Ketika undang-undangnya tidak sepadan dengan keadaan zaman, ya repot. Orang kudu gitu aja, kudu belegu aja, kudu badag aja, budak teh nya kumaha sing ngaturna. Emang teu miris. Budak moral bedog, ya, geng-gengan. Miris. Seolah-olah pendidikan moral tuh ini kan masuk kategori HAM ya, kategori HAM. Iya, katanya HAM bermoral. Di mana moralna nempo budak moral bedog bari motor balapan, aduh Gusti. Di Karawang Jawa Baratnya, Jawa Barat tuh pika hancur porak-poranda. Moral lagi bermoral segala macam ekonomi dipersulit. Aduh, sedih. Tapi alhamdulillah muncul Kang Deddy, ya semuanya ya pasti bangun. Ya. Kenapa seperti ini? Kenapa kaget? Kenapa ada ini? Kaget, asli kaget. Karena mungkin ada keberanian Kang Deddy ya untuk merombak sistem itu ya sendirinya. Jadi kalau nggak dirombak ya tidak akan ada perubahan. Nah, kudu nama nu aya di bawah Kang Deddy teh model DPR, HAM, kan di bawah naungan wilayah Jawa Barat. Nah, emang lagi pandangan seperti itu segera diperbaiki, jangan dipakai iri hati. Oh, ini loh menyimpang dari aturan ya, aturan juga. Ini kan buatan manusia aturan. Andai kata ada perlu pembetulan ya direvisi, jangan apalagi tuh ketua DPR tidak ada marwah, harga diri, harga diri rakyat dan sing jarongkeng mah beureun. Kajen teh ka salah harga diri we. Harga diri dulu. Keun teh rakyat kebanjiran ge. Harga diri tah. Jores ya rek dang taleus juga. Barudak gerelut oge, geng-gengan, gangster. Penting harga diri. Kan nggak seperti itu. Jadi diperlukanlah reformis moral.
Ini reformis moral asli. Ya, saya satu di membangun moral dan etika lainnya. Kalau tidak direformasi dari di awalan dari gubernur ya emang tidak akan ada yang berani, butuh modal, ya, butuh skill, butuh kekuasaan yang bisa melalui tangkudu lebih sultan, kekuasaan yang setara antara ham punya kekuasaan mengikat pada setiap manusia, sedangkan Kang Deddy punya kekuasaan satu Jawa Barat, kan sama-sama kekuatannya, sama-sama di proses itu apa ke pemimpinan. Jadi ke mana kan? Nah, bagusnya ya. Semoga ya Kang Deddy diberikan kesehatan dan untuk bermotivasi tentang perubahan-perubahan yang tidak seharusnya dibiarkan. Ya, setuju. Saya tidak memihak pada Kang Deddy ya. Kang Deddy juga sama manusia biasa. Kalaupun memang dalam hal kebijakannya yang bagus itu kita support juga, mungkin gitu ya. Ya seperti itu. Kang Deddy juga manusia seperti kita dia. Tapi gitu, kalau memang kebijakannya bagus mungkin masyarakat pun ikut pasti mendukung. Tur sekolah studi itu manfaatnya apa? Perbandingan nggak ada perbandingan, masa bocah-bocah kecil bisa bikin perbandingan? Tidak mengena, tidak tepat sasaran, bagus dihilangkan. Nah yang satu jadi beban ini mah adalah ini Kang Deddy, masyarakat Kerawang, emoknya dihilangkan itu kasihan, kerja banting tulang, pedagangnya nggak laku. Kenapa nggak laku? Bukan makanannya nggak enak, bukan jualannya mahal, bukan. Bala-bala 1.000, goreng pisang 1.000, segala makanan serba 1.000. Didiamkan nggak laku, diidarkan nggak laku. Karena apa? Tidak ada uang yang beredar, Kang Deddy. Perputaran uang itu, sirkulasi uang itu tidak, ekonomi itu tidak berjalan. Di mana mau berjalan? Datang uang langsung ke pusat. Ekonomi makro, penyerapan Koperasi Merah Putih yang moga-moga cepat berjalan ya. Cuman sayangnya dulu belanja 65, tengkulaknya udah belanja 75. Brand-brandnya emang alhamdulillah sekarang petaninya punya harga bagus, padi. Syukur alhamdulillah tuh gebragan kemarin jadi harga padi melonjak. Ya jadi makanya sekarang tuh netizen ramai tuh lagi menggila tuh ya dalam komentar netizen kepada elit politik seperti apa, terutama kepada yang Kang Ono ya, itu komentar netizen seperti apa ya, itu luar biasa juga ya. Itu sebetulnya masukan juga buat Kang Ono agar lebih mengkoreksi itu lebih baik juga sebetulnya. Ono siapa sih itu? PDI dari advokat ya. PDIP. Mana? Pengacara? Bukan, masuk dalam apa sih DPR ketua PDIP. Iya, seharusnya lebih bijaksana ketika ini tidak ada perundang-undangannya. Sementara kebijakannya pro rakyat, ya segera dibikin undang-undang, jangan dibikin permasalahan yang baru. Udah banyak numpuk masalah yang baru dalam kehidupan bermasyarakat, ditambah lagi undang-undang. Aduh, mikir riweuh. Ya justru DPR itu kan
mereka itu kan mencari solusi ketika kebijakan Kang Deddy terjadi. Harusnya itu segera disegerakan. Ya iya, take and give dong. Ketika pemimpinnya seperti ini, bawahannya harus seperti ini. Ya kalau merasa saya pemimpin, ya repot. Jadi riweuh. Terige hari ke 1000 teh. Neng tau gue belanja teh. Jadi kan ngajual mah eneng gede. Belanja deh entok, beak modalnya. Tapi banyak sekarang tuh beredar bahwa yang sudah terdidik dari para militer antara sekitaran 10 dan 20 orang itu sudah pulang. Mereka sampai menangis dan mungkin terharu ya kan melihat anaknya dididik agar lebih baik, agar nurut kepada orang tua gitu kan. Itu sebetulnya kan kebijakan yang bagus juga, nggak perlu dipermasalahkan sebetulnya. Atuh izinlah masalah kenukaran itu, masalahnya kan bukan perubahan untuk menuju kejelekan, perubahan untuk menuju kebaikan. Dalam perubahan menuju kejelekan hanya meureun tadi nabadag kita ngarampok meureun eta kakarek. Ya iya mah tadi nabadag kita bener, aku kudu dilarang-larang. Iya. Ya, harusnya kan lebih gercep lah gitu. Ini harusnya Kang Deddy atau gimana gitu. Ini mah kan lah lebih kayak yang apa tuh menjegal gitu. Ya, seharusnya tuh mereka tuh para elit tuh lebih mendukung dalam program tersebut. Iya, kembali lagi ke awal, jadi jelema pinter masuk pinteran. Ada jelema cerdas mah henteu bisa memanfaatkan keadaan. Jadi kebijakan yang keluar itu ya luar biasa. Makanya banyak kalau Kang Deddy kunjungan Kang Deddy ya. Buset deh. Saya sampai miris loh. Ketika seseorang dikasih oleh Kang Deddy, dia tidak mau. Karena Islam mengajarkan saya tidak harus mengemis. Itu andai kata menular di warga Jawa Barat, tidak menjadi pengemis. Wah, ya luar biasa itu. Mungkin bangkit dari keterpurukan. Itu bapak-bapak sampai ngeremes Islam mengajarkan untuk tidak jadi pengemis. Kemah Rifarol Jinawitnya. Oh, andai kata sifat itu dan karakter itu terbangun dalam jiwa-jiwa setiap rumah masuk. Jiwa-jiwa semangat juang, semangat bekerja, semangat untuk melakukan perubahan. Wah, alhamdulillah. Cuman sayang ini nih tugas Kang Deddy. Gimana caranya itu menerapkan sifat yang seperti itu, sifat para sepuh kapungkur anu netek taraje ini cak hambalan anu teu bedegong. Eta semangat membangun gotong royong. Eta nu luar biasa. Sekarang nggak ada Kang Deddy yang gotong royong, nggak ada. Semua orang kapitalis, yang gotong royong ya cuman ada di sana tuh di Baduy. Gotong royong masih ada gotong royong. Ya mungkin Kang Deddy juga rindu melihat orang gotong royong. Andai kata gotong royong itu bukan hanya ada di pesisian pegunungan, ada gotong royong di kota-kota, di desa-desa. Wah, subhanallah. Semangat itu, semangat ekonominya gotong royong, semangat sosialnya gotong royong. Ya mungkin pertama tidak akan ada ketimpangan sosial, mungkin pasti seperti itu. Karena merasa saling memiliki, saling membutuhkan. Jadi bukan di atas meja makan aja, Kang Deddy. Ini mah sekarang kan rame-rame di atas meja makan ketika orang susah mah nggak mau mendengar.
Ya, terus yang di masalah terus yang di ayah gubernur konten aku mah tanggapan Ya, eta belegu gubernur nah ngomong gubernur konten. Mana ada urutan konten atuh mau bisa sekarang di moal. Mau laku, bikin brand itu anyar, nggak yang laku mah bisa mencela gitu kebijakan. Nah, ono gue sedirain aku manehna. jadi bahasana itu kan seolah-olah Ya, coba menerapkan kebijakan pajak motor ya, bisa angus. Eta gubernur saja tuh nyin terobosan gitu, nyin terobosan walu satu cara Kang Dedi menghapus pajak ya seperti itu 10 tahun jadi 1 nah tahun dari situ tahun bikin brand menghujat gubernur konten benar eta jadi kebenaran nate menjudge seseorang itu ya tidak baik ya baiknya ya tadi itu kita dibutuhkan orang-orang cerdas ya, walaupun halangan rintangannya ya itu mah tidak ada halangan dan rintangan kalau untuk orang cerdas mah sebab kalau orang cerdas meskipun ada rintangan seberat apapun dia bisa memanfaatkan dalam rintangan dia bisa bermain di ombak seperti apapun ikut dalam gelinciran ombak iya meskipun menggulung segala macam dia bisa ikut karena apa potensi cerdas abdi mah orang bodoh Kang Dedi ya kudu kumaha tuh iya manfaatkeun kebodohan abdi abdi mah orang pinter Kang Dedi nyari manfaatkeun kapinteran anak meureun untuk kecerdasan anak. Jadi tidak akan ada tadi ya sifat saing mensaingi tidak seperti itu kembali lagi pada tujuan Islam rahmatan lil alamin jembar iya jembar seperti itu bahasa nama jembar bahasa Sunda nama jembar jadi iblis itu pintar asli pintar terus tapi tidak diperlukan sebab kepintaran akan membawa kesombongan poinnya di situ iya justru ada kalimat Prabowo pun ini kembali lagi ke temanya kalimat Prabowo pun udahlah jangan banyak omong ya ngomong kerja aja gitu kan itu kan seolah-olah Prabowo itu mendukung dalam program Kang Deddy. nah seorang presiden kan bukan udah jelas dengan kepintaran dan kecerdasannya ada di Pak Prabowo. Ya pasti akan seperti itu berbicaranya. Itu makna yang mendalam itu dari kata sebuah Prabowo, Bapak Presiden kita. Makna yang mendalam untuk Bapak Gubernur kita. Itu bahasa dukungannya luar biasa. Udahlah jangan mengganggu gubernur yang sedang bekerja, ya. Yang nggak perlu aturan segala macam. Nah, seorang raja ketika berbicara itu ya itulah sebuah undang-undang. Yang berbicara dengan aturannya. Gitu. Ya seperti itu. Karena berpihak pada pro rakyat mungkin menilai Bapak Presiden juga. Ya, kalau bekerjanya senonoh mah meureun. Nah, pasti dicegah meureun. Pasti ada pembetulan.
Jadi sudah ya. Jadi untuk para pengkritik Kang Deddy, para pengkritik Bapak Presiden kita yang bagus, Kang Deddy juga bagus, saya nilai itu mah ketidakcerdasan. Ya, ketidakcerdasan. Seharusnya bisa lebih membawa Indonesia itu kepada Indonesia emas lah. Ya, yang ada yang dicetuskan oleh Presiden kita Pak Prabowo dalam maju dalam Indonesia emas. Ya kalau kayak gini kan mau maju apa perbaikan cegah itu mau ada perubahan gimana kan? Tidak ada pencegahan, tidak ada. Seolah-olah gitu, itu mah cuman angin ini apa? Angin mamiri. Ya. Seolah-olah. Tapi kalau nggak seperti ini ya memang nggak akan ada solusi sebetulnya memang. Solusi terbaik. Kang Deddy terus berjuang untuk rakyat, untuk masyarakat Jawa Barat khususnya, dari Haji Iwan pun responnya dalam obrolan kita ini beracunnya kepada Indonesia yang lebih baik. Kang Deddy maju terus, Bapak Presiden Prabowo, majulah Indonesia, amin. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu suka mana Rik? Suka mana? Rik suka. Atuh pen, ngelik atuh pen.